Jadi ini di bagian awal, build talk, the listen, build market enthusiasm. Ya, seperti itu kira-kira. Jadi kalau kita lihat bagaimana komunikasi efektif itu berjalan, jadi definisinya kita lihat. Yang pertama, komunikasi itu atau communicare itu berarti to make common atau menjadikan sama. Jadi lawan bicara kita itu kita jadikan sederajat. Ya, ketika kita berbicara dengan pasien, bagaimana kita menjadikan lawan bicara kita itu sederajat dengan kita. Jadi itu kunci utama dari komunikasi. Kemudian komunikasi itu adalah proses pemindahan pengertian dari si pengirim ke si penerima. Jadi apa yang ada di kepala kita ingin kita sampaikan kepada lawan bicara kita. Itu yang dinamakan dengan komunikasi. Apa yang akan disampaikan kepada lawan bicara kita? Yang pertama adalah suatu ide, ya, tidak peduli bagaimanapun cemerlangnya atau tidak ada manfaatnya sampai ide tersebut disampaikan dan dimengerti oleh orang lain. Jadi penting sekali menyampaikan apa yang ada di kepala kita itu kepada orang lain, sehingga orang lain itu bisa menerima apa yang kita sampaikan. Tentu penting sekali kita memahami apa-apa saja ya yang poin-poin penting harus kita komunikasikan dengan orang lain. Oke. Jadi di sini Bu, pentingnya keterampilan berkomunikasi. Ya, seperti di sini, sasaran berkomunikasi itu untuk menyampaikan pesan kemudian diterima oleh orang lain. Kemudian pentingnya keterampilan berkomunikasi itu adalah merupakan proses yang melibatkan pendengar dan pengirim pesan. Jadi, ini dasarnya dulu Ibu ya. Jadi merupakan proses yang melibatkan pendengar dan pengirim pesan. Proses ini memiliki banyak peluang kesalahan dengan pesan yang sering disalahartikan oleh satu atau lebih pihak-pihak yang berinteraksi. Jadi ini barangkali banyak kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari ketika kita melakukan komunikasi dengan orang lain. Di mana proses ini memiliki banyak peluang kesalahan. Jadi banyak sekali peluang kesalahan. Bisa saja peluang kesalahan itu pesan yang sering disalahartikan oleh satu atau lebih pihak-pihak yang berinteraksi dengan kita. Jadi kalau kata orang Minang itu apa yang kita sampaikan berbeda dengan yang ditangkap oleh orang lain. Nah, itu dinamakan dengan kesalahan di dalam berkomunikasi. Dan ini sangat sering terjadi. Maka apa yang penting ketika kita berkomunikasi itu? Yang paling penting itu adalah ide apa yang ingin kita sampaikan kepada lawan bicara kita. Kemudian pentingnya keterampilan berkomunikasi ini menyebabkan kontraproduktif yang sebaiknya dihilangkan. Jadi ketika ada miskomunikasi seperti orang sering bilang, maka itu adalah hal-hal yang perlu dihilangkan di dalam kita berkomunikasi dengan orang lain. Karena apa? Karena dia menyebabkan kontraproduktif yang sebaiknya memang harus kita hilangkan. Ya, tangkapan orang berbeda dengan apa yang kita sampaikan, kemauan yang kita inginkan di dalam hati untuk disampaikan kepada orang lain berbeda ditangkap oleh orang lain. Ya, maka terjadi di sini miskomunikasi yang akhirnya menjadi kontraproduktif. Ya, maka sebaiknya tentu harus kita hindari ya. Kalau bisa kita hilangkan di dalam kita berkomunikasi dengan orang lain. Mari kita lihat Ibu, seperti apa sih sebenarnya proses komunikasi itu. Di sini pengirim pesan ya. Katakanlah Ibu sebagai perawat di sana ya. Kemudian apalagi poin yang penting penerima pesan. Nah, jadi proses komunikasi ini sebenarnya antara pengirim pesan dengan penerima pesan ini harus ada umpan balik. Ya. Apa umpan balik yang biasa kita terima kalau kita mengirimkan pesan? Oh iya, saya paham. Seperti itu kira-kira. Maka ada feedback di sini. Kalau proses ini berjalan dengan baik, bisa saja ya proses komunikasi bisa berjalan dengan baik. Tetapi apa inti di dalam yang kita komunikasikan? Ya, maka inti di dalam hal-hal yang kita komunikasikan itu yang pertama adalah pesan. Nah, pesan inilah yang saya sampaikan tadi, harus ada ide ya di dalam kepala kita untuk disampaikan kepada lawan bicara kita, ya, pesan. Kemudian ada saluran komunikasi. Ini apalagi sekarang ini era atau zaman pandemik sekarang, ya. Komunikasi untuk ketemu langsung dengan lawan bicara mungkin agak sulit. Maka saluran komunikasi ini penting, ya.
Apa aja saluran komunikasinya? Bisa mungkin lewat telepon, ya, bisa mungkin lewat WhatsApp, ya. Sekarang kalau kita lihat banyak komunikasi yang lewat WhatsApp seperti itu. Maka penting sebenarnya kita lihat agar pesan yang kita kirimkan itu sampai kepada si penerima pesan itu dengan sangat baik, sehingga tidak terjadi miskomunikasi yang kita sampaikan tadi. Tidak ada miskonsepsi, tidak ada miskomunikasi, sehingga kita tidak kontraproduktif ketika kita melakukan komunikasi. Nah, ini sebenarnya konsep kalau kita, Bapak Ibu, ya, kalau kita berkomunikasi itu, ini adalah proses komunikasi yang bisa menjelaskan sesungguhnya komunikasi efektif tersebut, ya, mulai dari pengirim pesan sampai dengan si penerima pesan. Seperti itu, Bu. Jadi yang penting di sini adalah pesan itu sendiri yang merupakan ide yang sudah harus ada di kepala kita yang ingin kita sampaikan kepada lawan bicara kita. Yang kedua adalah saluran komunikasi. Ya, kalau Bapak Ibu ketemu dengan pasien misalnya, ya, maka segala sesuatu itu sudah ada di kepala kita. Oh, ini saya harus menerangkan ini seperti ini. Maka ketika kita ingin menerangkan segala sesuatu itu, maka kita harus menyampaikan pesan yang ada yang berupa ide di dalam kepala kita kepada pasien atau ibu kepada atasan, ya. Ibu menyampaikan pesan kepada atasan, tentu sudah harus ada ide apa yang ingin kita sampaikan ke atasan, kemudian kita sampaikan mungkin secara lisan, ya, atau mungkin kita pertelepon dengan atasan atau bagaimana, ya, itu tergantung nanti keadaan atau situasi ketika kita berkomunikasi dengan atasan. Ya, jadi prosesnya seperti ini. Jadi yang penting itu yang mungkin barangkali yang mungkin juga saya akan tanyakan nanti ketika ujian, proses komunikasi itu yang efektif itu seperti apa, ya, antara pengirim pesan dengan penerima pesan itu harus ada umpan balik, ya. Umpan balik ini bisa saja si penerima pesan gagal mencerna informasi dari kita, sah, tetapi yang penting umpan baliknya ada. Tetapi kalau mau komunikasi kita itu efektif, ya, maka tentu pesan yang kita sampaikan itu sama diterima oleh penerima pesan, ya, sehingga ketika kita komen, ya, istilahnya kita lakukan misalnya suruh, ya, atau kita ajak, ya, kita persuasif atau bagaimanapun, maka lawan bicara kita itu bisa mengerjakan sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Nah, ini konteksnya seperti itu, proses komunikasi. Mudah-mudahan Ibu bisa memahami ini. Ya, karena ini bagian yang terpenting di dalam proses komunikasi yang efektif tersebut. Oke, selanjutnya Ibu, kalau kita lihat teori-teori tentang komunikasi ini, ada model proses komunikasi. Nah, ini mungkin barangkali kalau Ibu pun tidak paham tentang ini, nggak jadi persoalan bagi saya. Tapi yang tadi, proses komunikasi yang efektif tadi itu harus Ibu pahami. Ini beberapa konsep di dalam komunikasi yang harus ya Ibu kenal atau Bapak Ibu kenal. Ya, yang pertama ada di sini pengirim, ya. Di sini ada penerima. Ketika kita mau berkomunikasi dengan orang lain, tentu akan ada yang pertama encode mission, ya. Jadi harus ada pesan utama di dalam kepala kita yang akan kita sampaikan kepada orang lain. Kemudian tentu ketika kita menyampaikan permasalahan itu akan ada hambatan, ya. Hambatan bisa saja nanti lawan bicara kita tidak memahami bagian-bagian, ya. Kalau Bapak Ibu kan di kesehatan, ya, banyak mungkin barangkali istilah-istilah yang tidak umum, ya, sehingga receive include miss, ya. Jadi pesan itu tidak sampai, atau pesan itu ditolak karena ketidakmengertian pasien mungkin, atau feedbacknya tidak sebaik yang diinginkan, atau ada feedback ada tetapi tidak cukup, ya, sehingga hambatan-hambatan ini mengganggu model proses komunikasi yang kita jalankan, ya. Artinya apa? Hambatan-hambatan ini ketika kita ingin melakukan komunikasi efektif, maka hambatan ini harus diminimalisir, ya. Bagaimana caranya? Nah, ini caranya yang penting. Caranya adalah kita menggunakan istilah-istilah, ya, yang tidak umum di bidang kesehatan, itu diperumum, ya, sehingga mudah dimengerti oleh siapapun lawan bicara kita. Kalau Bapak Ibu berbicara dengan atasan yang notabene juga barangkali di kesehatan, nggak jadi masalah, nggak jadi soal. Tetapi misalnya ketika kita berkomunikasi dengan lawan bicara seperti pasien lah, ya, yang notabene tidak
sama ya pendidikannya dengan kita ya, tidak paham dengan istilah-istilah medis ya, maka tentu kita harus mengkonversi istilah-istilah medis itu menjadi istilah-istilah umum yang bisa mereka pahami sehingga tidak terjadi kegagalan di dalam berkomunikasi. Tapi bagian-bagian ini pasti akan kita temui ya. Bagian-bagian ini pasti akan kita jumpai ketika kita melakukan komunikasi. Jadi tidak jadi masalah juga sebenarnya. Semakin banyak kita menyampaikan hal-hal umum ya kepada pasien mungkin barangkali atau kepada siapa saja lawan bicara kita, maka tentu ya komunikasi kita itu akan terbina dengan sangat efektif. Jadi tidak ada Ibu orang yang lancar saja ketika berkomunikasi ini ya. Ketika Bapak Ibu misal nanti sekarang Bapak Ibu udah semester berapa ini Bapak Ibu? 2 Pak. Nah, semester 2 baru ya. Jadi mungkin nanti di semester 5-6 barangkali ya sudah akan selesai ya, sudah akan tamat. Itu ada proses komunikasi yang harus Ibu jalani baik-baik dengan pembimbing nanti ya. Jangan sampai salah miskomunikasi ya. Dengan siapapun pembimbing Ibu nanti, maka model proses komunikasi ini penting ini. Kalau bisa hambatan ini tidak ada ya. Bagaimana hambatan ini tidak ada? Artinya sampainya pesan itu kepada pembimbingnya nanti berjalan dengan mulus ya. Kemudian feedback dari pembimbing juga mulus, maka hambatan ini harus dihilangkan. Jadi yang merah ini biasanya kan menghambat ya. Kalau bisa hambatan yang merah ini harus dihilangkan. Artinya apa? Kita melakukan komunikasi yang efektif. Jadi komunikasi efektif itu bisa kita lakukan dengan siapa saja sebenarnya. Dengan di bawah kita, dengan di atas kita, dengan sederajat dengan kita, ya, yang sama dengan kita, maka semua komunikasi itu harus kita lakukan secara efektif. Ya, tujuannya apa? Agar semua apa yang ada di kepala kita, ide yang ada di kepala kita sampai kepada orang lain, dan orang lain mampu memahami seperti apa yang kita sampaikan. Nah, itu dia, ya, model proses komunikasi. Oke, Bu, ini masih teori. Nah, saya lanjutkan. Sekarang, apa ya sebenarnya fungsi komunikasi? Jadi yang fungsi komunikasi itu, yang pertama adalah manajemen pengetahuan. Jadi fungsi komunikasi itu yang pertama adalah manajemen pengetahuan. Jadi seberapa ilmu yang ada di kepala kita, itu harus kita sampaikan kepada pendengar kita. Harus kita sampaikan kepada lawan bicara kita, siapapun lawan bicara kita. Maka fungsi komunikasi yang pertama itu adalah sebagai manajemen pengetahuan. Yang kedua, fungsi komunikasi itu adalah pembuatan keputusan. Nah, jadi pembuatan keputusan penting sekali komunikasi ini. Ketika komunikasi kita salah, hambatan tadi lebih banyak, lebih besar, maka bisa saja nanti ketika kita berkomunikasi kita membuat keputusan yang salah. Nah, jadi penting sekali, Bu. Jadi fungsi komunikasi ini adalah pembuatan keputusan. Yang ketiga, itu adalah koordinasi kegiatan. Jadi Bapak Ibu udah yang biasa kerja tim ya, maka penting sekali berkomunikasi agar kegiatan kita itu berjalan dengan sangat baik. Nah, maka penting adanya koordinasi kegiatan. Yang keempat adalah pemenuhan kebutuhan hubungan ya. Jadi ini bisa dengan siapa saja, apalagi dengan istri ini ya. Jadi pemenuhan kebutuhan hubungan ya, terutama tentu dengan istri. Banyak terjadi salah komunikasi ya antara suami dan istri. Nah, ini karena fungsi komunikasi yang tidak berjalan dengan baik. Oke, Ibu, barangkali di samping slide berjalan, kalau seandainya ada pertanyaan-pertanyaan Ibu, Bapak Ibu, ya silahkan ya, karena ini baru yang komunikasi dengan dosen-dosen lain sudah jalan nih, sudah ya? Atau belum? Sudah, Pak. Sudah ya, oke. Jadi barangkali bisa dikombin ya. Menurut Ibu ini kemarin seperti ini ya, itu bisa kita komunikasikan. Nah, itu juga fungsi dari komunikasi. Karena di sana ada manajemen pengetahuan. Ya. Semakin banyak pengetahuan kita, itu biasanya semakin banyak komunikasi yang bisa kita sampaikan kepada orang lain. Ya. Kan kalau orang Minang katanya sejauh apa ya kaki melangkah ke suatu daerah, semakin banyak pengalaman, maka semakin banyak ilmu yang dia dapatkan, maka biasanya dia bisa berkomunikasi dengan sangat baik ya, sehingga tersampaikan segala sesuatu itu dengan sangat baik. Seperti itu kira-kira. Bapak Ibu. Oke.
Kalau tidak, saya lanjut dulu. Ya, jadi Ibu, Bapak bisa saja nanti jeda. Oh, kok bisa seperti itu? Boleh ya. Jadi kita coba open knowledge namanya. Jadi kita buka pengetahuan itu secara terbuka, sehingga kalau seandainya ada sesuatu nanti yang sepertinya tidak sesuai dengan keadaan yang Ibu temui di lapangan, silakan aja beri komentar. Ya Bapak Ibu. Oke, saya lanjutkan dulu. Arah komunikasi. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Ada yang komunikasi kita ke atasan, ya, ada ke bawah, ada ke rekan, dan seterusnya. Kita lihat arah komunikasi itu seperti apa. Yang pertama, ada arah komunikasi ke bawah, di mana aliran komunikasi itu dari orang yang lebih tinggi ke tingkat hierarki yang lebih rendah. Contoh barangkali komunikasi Bapak Ibu dengan pasien misalnya, atau kayak anak lah ya, kalau ke pasien siapa tahu nanti pasiennya juga berpendidikan gitu ya, kayak anak ya, biar lebih jelas ya. Bagaimana aliran komunikasi kita kalau ke anak ya? Tentu kita memberikan warna komunikasi sedapat mungkin adalah komunikasi yang membaur ya, yang membawa anak kita itu sehingga tidak hanya komen. Jadi komunikasi sekarang itu tidak hanya perintah, Pak Ibu ya. Komunikasi itu yang terbaik itu kalau kata ahli komunikasi adalah melakukan ya, mencontohkan ya. Mungkin barangkali kalau kita lihat sekarang orang yang tidak banyak bicara ya, itu tetapi bisa melakukan hal-hal yang bisa dicontoh oleh orang lain, itu sebenarnya juga adalah komunikasi ya, itu juga komunikasi. Jadi dia melakukan dulu, kemudian orang contoh ya, itu komunikasi sebenarnya. Komunikasi apa itu? Itu adalah komunikasi contoh ya, mencontohkan terlebih dahulu, kemudian orang melakukan hal yang sama, maka itu sebenarnya juga adalah komunikasi. Komunikasi yang seperti ini adalah komunikasi yang paling baik itu. Kalau di sini dikatakan adalah komunikasi ke bawah, aliran komunikasi itu dari orang yang lebih tinggi ke tingkat hierarki yang lebih rendah, ya seperti saya contohkan tadi, bapak ke anak gitu ya, atau ibu ke anak. Kalau hanya komen-komen saja, perintah-perintah saja, ibu pasti komunikasi tidak akan berjalan dengan baik. Ya, jadi ingat ibu, arah komunikasi yang saya sampaikan di sini adalah arah komunikasi yang berjalan antara si pengirim pesan dengan si penerima pesan. Ya, kalau bisa cair ya, kalau kata orang sekarang itu komunikasi yang cair itu seperti apa. Jadi yang pertama adalah aliran komunikasi dari orang yang lebih tinggi ke tingkat hierarki yang lebih rendah ini, tujuan semata-mata adalah agar komunikasi itu cair. Jadi tidak hanya komen. Kalau dulu Bapak Ibu kebanyakan komunikasi kalau orang tua kepada kita, kalau ibu kepada anaknya, seperti itu kan kebanyakan perintah. Kalau sekarang kan sudah mulai beralih, dijadikan mitra, dijadikan sahabat, ya, jadi dijadikan kawan, ya, sehingga komunikasi bisa berjalan dengan sangat baik. Yang kedua, Ibu, komunikasi ke atas, ya. Jadi saya ke kanan aja dulu. Sebenarnya bisa saja mau ke bawah, mau ke atas, ya. Jadi kalau ke bawah, lawannya tentu ke atas. Itu adalah aliran komunikasi dari bawahan ke atasan, sesuai dengan struktur organisasi. Nah, ini patut sekali kita memiliki komunikasi yang baik, ya. Komunikasi itu banyak macamnya, tetapi komunikasi yang paling sering kita gunakan itu adalah komunikasi verbal, ya. Bagaimana cara kita berbicara dengan atasan dengan santun, ya. Bagaimana berbicara dengan atasan, mengeluarkan ide yang ada di kepala kita itu dengan sangat smart, ya, dengan sangat cemerlang ke atasan, sehingga atasan memahami apa yang kita sampaikan. Nah, itu adalah dinamakan dengan komunikasi ke atas. Nah, ini nggak bisa secair tadi, kecuali kalau Ibu sangat dekat dengan atasan. Ya, kan sekarang ada juga ya yang sangat dekat dengan atasan sehingga cair juga. Tapi biasanya kalau komunikasi ke atas itu kita tidak tidak menitik beratkan kepada kecairan komunikasi, tetapi lebih kepada ke smart informasi. Jadi informasi yang kita sampaikan itu cerdas sehingga atasan itu mampu menerima apa yang kita sampaikan dengan baik dan bisa menilai apakah kinerja kita itu di dalam suatu proyek itu bisa diacungi jempol atau tidak. Jadi pentingnya ketika komunikasi ke atasan itu apa, Ibu? Smartnya ide, smartnya komunikasi yang kita sampaikan kepada atasan. Nah, kemudian ini lagi, komunikasi horizontal kita sesama. Itu adalah aliran komunikasi antar fungsi di organisasi, ya Bu ya. Jadi kalau dia organisasi ini kita artikan satu organisasi dengan organisasi lain, nah itu maka komunikasi yang kita lakukan itu adalah komunikasi yang resmi,
ya Bu. Komunikasi yang resmi. Artinya tidak pun bisa kita berkomunikasi dengan smart, tetapi kita bisa menyampaikan ide gagasan kita itu kepada orang yang berprofesi lain, maka ini sudah dikatakan komunikasinya itu efektif. Jadi, yang penting ketika kita berkomunikasi horizontal ini adalah bahan-bahan yang kita jadikan ide di dalam komunikasi itu tersampaikan, ya. Dan biasanya kalau komunikasi horizontal ini komunikasinya itu resmi, ya. Bisa saja nanti berkirim surat, ya, atau bisa saja nanti berbicara via telepon tetapi menggunakan bahasa-bahasa yang resmi, ya. Nah, itu dinamakan dengan komunikasi horizontal. Bagaimana kalau aplikasinya di dalam kehidupan kita sehari-hari? Itu adalah bagaimana kita berkomunikasi dengan staf kita, ya, atau dengan rekan-rekan kita, ya. Ya, berkomunikasi seperti itu adalah berkomunikasi yang wajar, ya. Kalau kita carikan contoh untuk staf-staf kita, maka komunikasi yang kita lakukan adalah komunikasi yang wajar. Nah, sekarang yang keempat, arah komunikasi itu bagaimana pula kalau komunikasinya diagonal. Diagonal Bapak Ibu tahu, ya. Jadi dari satu titik, ya, kalau maka ke titik yang lain di tempat yang berbeda. Itu diagonal, ya. Kalau di pelajaran matematik dulu kita ada belajar diagonal, ya. Misalnya belah ketupat. Belah ketupat itu ada diagonal, ya, diagonal bidang. Nah, apa itu diagonal? Diagonal itu kita sudah berbeda tempat, ya, berbeda bidang. Maka ketika komunikasi diagonal itu aliran komunikasi yang melintasi fungsi dan tingkat organisasi. Misalnya Ibu di keperawatan misalnya, atau katakanlah di rumah sakit, ya, mau berkoordinasi dengan organisasi yang lebih tinggi, misalnya di Kemenkes misalnya, di pusat, ya. Maka ini adalah komunikasi diagonal. Atau Ibu misalnya di rumah sakit tentara, ya, mau berkomunikasi dengan rumah sakit dari Kemenkes misalnya, seperti itu. Itu namanya adalah komunikasi diagonal, ya. Artinya komunikasinya sudah lintas sektoral, ya, sudah lintas bidang, ya. Nah, itu arah komunikasinya bagaimana? Itu sama dengan komunikasi horizontal, kita juga sudah menggunakan bahasa-bahasa resmi dan juga biasanya sudah menjalankan komunikasi itu dengan komunikasi yang resmi juga, seperti itu. Oke, Bapak Ibu, sampai di sini paham, Ibu? Nah, ini jadi Siap, Ibu paham, Pak. Jadi Ibu kayaknya kuliah sambil dinas juga, ya Bu, ya. Mudah-mudahan ini, ya, mudah-mudahan bisa dicerna, ya Bu, ya. Karena mungkin slide pertama ini kita masih teori ini, Bu, ya. Di slide kedua nanti mungkin barangkali kita coba aplikasikan apa yang kita sampaikan ini. Oke. Nah, ini. Vaksin nih, Pak. Gimana, Ibu? Oke. Bapak Ibu, ada kita sering mendengar sekarang bahwasanya mendengarkan orang yang berkomunikasi atau mendengarkan orang bicara, ya, itu juga adalah komunikasi. Nah, jadi ketika kita mendengarkan, ya, nah itu sebenarnya juga adalah bagian di dalam komunikasi. Kita lihat sekarang proses aktif mendengarkan. Yang pertama, kita perhatian, ya. Jadi kayak Ibu sekarang lah, walaupun ada kerja, ya, ada job lainnya, tapi mendengarkan, ya, kita ada perhatian. Maka ketika aktif mendengarkan itu dan ada perhatian, maka ketika kita memperhatikan itu jangan langsung dievaluasi, tunda dulu evaluasi. Kemudian hindari interupsi. Jadi begini, ketika kita mendengarkan, dengarkan saja dulu sebaiknya. Karena sekarang itu susah juga kita mencari lawan bicara yang mau mendengarkan itu, ya. Ini katanya 10 menit lagi akan out, ya Bu, ya. Jadi nanti Ibu masuk lagi dengan link itu. Nanti kalau seandainya ini habis, kita masuk lagi, Bu, dengan link yang tadi, Bu, ya. Ini udah dia kasih rambu-rambu, 10 menit lagi akan habis karena kita menggunakan yang free ini, ya. Jadi aktif mendengarkan itu di awal, di perhatian. Kita tunda dulu evaluasi, Bu. Jangan mencerna apa-apa dari lawan bicara kita dulu, dengarkan saja dulu, ya. Ini adalah proses aktif mendengarkan. Kemudian hindari interupsi, Bu. Jadi ketika Ibu rasanya
aneh yang dibicarakan oleh teman bicara. Nggak apa-apa interupsi. Maksudnya, nanyakan seperti itu. Oh ya, seperti itu. Atau penegasan. Maka tetap harus ada kata-kata lawan bicara. Tapi tetap dalam konsep mendengarkan, Ibu. Jangan pula kita yang paling dominan. Ya. Kemudian terus memperhatikan. Nah, ini juga konsep proses aktif mendengarkan. Ibu. Jadi, kalau komunikasi, dalam perhatian ini kita lulus, Ibu, sebenarnya itu sudah sepertiga dari proses aktifnya itu sudah terlalu, Ibu. Tunda evaluasi, jangan langsung menyimpulkan, kemudian hindari interupsi, ya, hindari interupsi, jangan langsung mencela, ya, dengarkan saja dulu, kemudian terus memperhatikan. Nah, ini jarang sekali, Bu, kita temukan sekarang kalau kita ada teman yang mau mendengarkan. Kemudian baru kita mulai melakukan penilaian, ya. Setelah kita dengarkan, ya, cermati apa yang dia maksud, kemudian kita berempati dengan apa yang dia sampaikan. Ini kajian-kajian di dalam komunikasi, Bu, ya. Jadi kalau kita berempati, ya, kemudian hati-hati juga harus telaah informasi, ya. Tentu kita punya logika yang kurang lebih ya bisa mencerna informasi yang diberikan oleh lawan bicara. Maka bagian di diri kita itu adalah bagian mentelaah informasi, benar nggak yang dia sampaikan, ya. Kita tetap berempati, tetapi kita harus juga melakukan pemikiran logis, apakah yang dia sampaikan itu benar, ya. Penilaian ini masih di dalam kepala kita itu. Setelah itu baru kita tanggapi. Bagaimana cara kita menanggapi? Kita tunjukkan perhatian. Oh iya, seperti itu. Wah, kalau begitu bagaimana solusinya? Bisa nggak saya carikan solusinya seperti itu? Kemudian kita perjelas pesan. Ya, seperti kalau seandainya ada bagian-bagian yang tidak kita pahami dari lawan bicara kita, maka kita perjelas pesan. Maksudnya apakah seperti ini? Atau seperti inikah maksudnya? Nah, ya, jadi cara kita untuk berkomunikasi, untuk memperjelas apa yang disampaikan oleh lawan bicara kita. Jadi proses aktif mendengar ini adalah bagian terpenting agar komunikasi itu efektif. Ya, sangat ya. Saya tadi nyampaikan sudah mulai jarang ya kita menemui lawan bicara kita yang mau mendengar. Ya, biasanya kita temukan lawan bicara kita baru ngomong A, dia sudah sampai ke Z, ya. Atau kita baru ngomong sekalimat, dia sudah sampai ke beberapa paragraf seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu temukan misalnya ada teman ya, yang kita curhat dia tidak tidak menolak dan menerima, itu nggak apa-apa dijadikan teman itu. Saya juga mencari-cari juga ya orang yang seperti itu, karena sekarang itu udah sulit sekali mencari orang yang mau mendengarkan. Ya, orang hanya mau menjudge sekarang, penilaian langsung. Jadi kita bicara dia nilai langsung seperti itu. Kalau seperti itu udah bahaya. Nah, kalau Ibu kuliah, ini kita rasakan ini Bu. Saya juga sudah rasakan kemarin. Orang yang mau mendengarkan kita, karena ide di kepala kita itu kan berbeda-beda Ibu. Ya, nah, maka kita perlu pembimbing yang mau mendengarkan kita, gitu. Ya. Pembimbing yang mau mendengarkan kita itu artinya apa? Maka konsep di dalam proses aktif pendengaran ini terjadi. Jadi dia mendengarkan ide kita seperti ini, kemudian dia dengarkan saja, dia catat, kemudian dia siapkan satu saat mungkin barangkali atau setelah kita bicara itu, solusinya seperti ini. Nah, itu baru bagus ya. Nah, maka proses aktif mendengarkan terjadi di saat itu. Oke. Kita lanjutkan Ibu. Sekarang bagaimana teknik mendengarkan itu? Ya. Jadi kalau Ibu mau nanti menjadi teman bicaranya siapa saja, ya, atasan juga bisa Ibu ya, atau rekan bisa juga. Maka apa yang harus kita siapkan? Atau teknik mendengarkan yang seperti apa yang membuat komunikasi itu efektif? Yang pertama, persiapkan untuk mendengarkan, ya, persiapkan diri kita untuk mendengarkan. Yang kedua, tertuju pada pembicara, ya. Seperti kuliah seperti ini, sekarang Ibu tertuju kepada apa yang saya sampaikan, ini sudah masuk ke teknik mendengarkan ini. Yang ketiga, pusatkan perhatian pada pesan. Ya. Nah, apa pesan yang saya ingin sampaikan dari tadi? Komunikasi efektif. Komunikasi efektif.
Maka yang ada di kepala Bapak Ibu harusnya bagaimana komunikasi efektif itu terjadi, ya. Nah, di bagian ini saya mau menyampaikan teknik mendengarkan. Nah, setelah itu apa lagi Bapak Ibu? Gunakan pemetaan pemikiran, ya. Informasi sudah banyak masuk ke kepala kita. Maka kita gunakan pemetaan pemikiran. Oh, seperti kalau dia seperti ini jadinya. Kalau dia seperti ini jadinya. Maka kita gunakan pemetaan pemikiran. Kemudian seperti yang saya sampaikan di slide tadi, gunakan logika input, proses output. Ya, nah ini bagian seperti ini nanti Ibu juga akan lakukan ketika melakukan penelitian nanti. Bagaimana inputnya, bagaimana prosesnya, dan bagaimana outputnya. Ya. Selanjutnya kita lakukan konfirmasi ulang hal-hal yang tidak dipahami. Nah itu teknik mendengarkan. Nah ini adalah satu sisi di dalam komunikasi efektif. Ya, yang pertama tadi mendengarkan, kemudian teknik mendengarkan. Yang ketiga adalah bagaimana berbicara. Nah, sekarang berbicara lagi. Ya, jadi kita anggap ya kita sudah bisa mendengarkan orang lain untuk menyampaikan sesuatu di dalam komunikasi, atau kita sudah bisa anggap kita sudah bisa melakukan komunikasi efektif dengan cara mendengarkan. Sekarang bagaimana pula kalau komunikasi efektif itu dalam berbicara? Yang pertama, kalau dalam berbicara, kita memahami apa yang akan dikatakan. Nah, ini penting sekali, Bu. Yang pertama ini, memahami apa yang akan dikatakan. Jangan kita nanti menyampaikan sesuatu penting ya, tetapi kita tidak memahami, ya, sehingga kita menyampaikannya kepada orang lain tidak sampai informasinya, ya. Maka terjadi miskomunikasi atau kegagalan di dalam komunikasi. Jadi ini yang pertama, memahami apa yang akan dikatakan. Yang kedua, mengendalikan kekhawatiran. Ya. Nah, jadi ada orang ya, teman saya juga ada seperti itu, seperti yang saya ingin sampaikan ini. Ada orang, dia sudah paham dengan apa yang dia sampaikan, tetapi dia khawatir orang yang mendengarkan apa yang dia komunikasikan itu tidak memahami apa yang ia sampaikan. Nah, jadi penting juga ketika kita berbicara, kita itu mengendalikan kekhawatiran yang ada di dalam diri kita. Ya, kita harus yakin bahwasanya kita memiliki komunikasi yang baik sehingga bisa tersampaikan komunikasi ini kepada orang lain. Jadi kita penting untuk mengendalikan kekhawatiran. Ya, yang ketiga, berhenti berbicara dan dengarkan. Ya, jadi ini memang apa ya Bu ya? Jadi ketika kita berbicara itu sedapat mungkin memang ada jeda, ya. Jangan kita itu berbicara tanpa jeda, ya. Kalau tanpa jeda, bisa saja nanti orang yang mendengarkan apa yang kita sampaikan itu terjadi bolong-bolong informasi yang sampai ke audiens ya, ke pembicara, ya, ke orang yang menerima pesan, ya. Maka penting kita itu berhenti berbicara dan dengarkan. Makanya saya tadi Bu, kalau seandainya ada Bapak Ibu yang ingin menanggapi, silakan. Ya, itu sebenarnya saya berhenti berbicara dan dengarkan informasi dari Bapak Ibu. Ya, tapi memang ya kadang-kadang kalau materi seperti kuliah Bapak Ibu ini kan agak sedikit ekspres ya, karena kuliahnya yang harusnya sekian SKS dipadatkan ya, sementara informasi yang ingin disampaikan sama gitu. Ya, maka kadang-kadang ada ngebut ya Bu ya, ada ngebut untuk menyampaikan informasi itu. Oke Bu, sampai di yang ketiga ini ada yang barangkali yang mau Ibu Bapak tanyakan, silakan.